Sementara setelah Menteri PUPR itu menyatakan hanya 8 yang memenuhi syarat, besoknya dikontrol nih sama PSSI bahwa kita sudah memverifikasi bahwa ada 16 stadion. Nah ini yang bohong yang mana nih? Kan gitu tuh. Ini yang akhirnya nih. Kalau ini semua sudah dilakukan, saya yakin sih besok juga digelar kompetisi ini gitu kan. Tapi persoalannya ya kan, ketika dia melakukan simulasi-simulasi dari pasal-pasal itu, duitnya semua. TGIF itu punya tugas 1 bulan, sejak 4 Oktober sampai 4 November. Tetapi demi kompetisi itu bisa berjalan lebih cepat, tugas TGIF dipercepat hanya 10 hari. Tanggal 14 Oktober, laporan TGIF diserahkan ke Presiden di Istana Negara. Dan dari situ kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Diharapkan derajatnya lebih tinggi dari Iwan Bule, ya kan? Yang dipilih oleh voter. Masuk akal nggak nih? Nah, organisasi yang seperti itu sudah bobrok, mereka tidak paham organisasi. Sekarang dia membangun semua. Bravo Coco Media Channel, jumpa lagi dengan saya Akmal Amarhali dan Mbah Coco di Cafe Gilbol. Kita masih tetap membahas tentang sepak bola Indonesia walaupun di tengah pagelaran Piala Dunia. Kenapa? Karena sepak bola Indonesia itu paling seksi seantero jagat raya. Lebih penting daripada Piala Dunia. Betul sekali. Dan kali ini kita akan membahas soal kompetisi yang harus segera diputar. Piala Dunia saja sudah diputar, masa kompetisi kita masih belum jalan-jalan juga. Padahal kalau kita lihat perjalanannya setelah kasus Kanjuruhan sudah 2 bulan, kompetisi belum juga berjalan. Bagaimana nasib klub tentunya ini menjadi problem. Dan yang paling penting adalah bagaimana nasib pemain, bagaimana nasib wasit, bagaimana nasib pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang kecil, UMKM yang ada di sekitaran stadion, tentunya terdampak dengan belum digelarnya kompetisi sejauh ini. Tapi kenapa kompetisi ini belum digelar? Ini pertanyaan yang paling menarik, dan katanya tanggal 2 Desember mau digelar. Tapi apakah benar 2 Desember akan digelar? Ini juga pertanyaan menarik. Kalau bisa digelar tanggal 2 Desember, ini tentunya merupakan kabar gembira. Tapi kalau belum bisa digelar, ada apa? Kemudian sehingga kompetisi ini tidak bisa digelar. Nah, sekarang saya ingin tanya-tanya Mbak Coco yang prediksinya selalu tidak meleset kalau bicara soal sepak bola Indonesia. Mbak Coco, benar nggak tanggal 2 Desember kompetisi ini akan jalan? Dari podcast sebelumnya tanpa Akmal waktu saya sendiri, kita memprediksi tingkat kesulitan dengan hadirnya Perpol nomor 10 tahun 2022 itu tingkat kesulitan PT LIB terus lembaga Polri untuk mensosialisasikan tahap-tahap tentang penyelenggara pertandingan itu sepertinya sulit sekali diantisipasi, di mana waktunya juga harus panjang dan bertele-tele. Dari awal kita sudah bilang ini tingkat kesulitannya tinggi, khususnya menerjemahkan Perpol nomor 10 dari banyak pasal itu, ya terutama pra pertandingan. Terus saat pertandingan maupun setelah pertandingan. Ini ya Perpol yang nomor 10 itu menurut saya nih ini adalah taktik strategi agar lembaga polisi tidak dibully sama netizen. Ente nggak keluarin izin, kita semua butuh kompetisi nih, ya kan? Sekarang dikasih izin nih, tapi lu jalanin dulu dong Perpol. Betul. Saya jadi ingat gini, Perpol yang tadi Mbak Coco bilang itu pasal 5 kalau nggak salah tentang prakegiatan, pelaksana kegiatan, terus ya pasca kegiatan itu harus dianalisa oleh intelijen kan. Jangan sampai kemudian ternyata prakegiatan sudah seperti kemarin. Disimulasi juga. Iya, disimulasi seperti kemarin. Oh, ternyata kalau dimainkan malam hari, kata polisi ini nggak bagus ini. Nanti akan ada masalah, sulit untuk diantisipasi. Kan itu sebenarnya prakegiatan sudah ada analisa tapi kemudian dilanggar, ya kan? Tetap dipaksakan main malam. Terus ada pelanggaran lagi misalnya
apa namanya tiket jumlah tiket hanya 75% dari kapasitas stadion, tapi dijual lebih banyak dari itu. Bahkan 42.000 orang dalam stadion, 20.000 orang di sekitar area Kanjuruhan. Itu kan permasalahan juga. Nah, itu bicara prakegiatan, pelaksanaan kegiatan, pasca kegiatan. Disimulasi. Ada pagelaran, ada gelaran, ya kan? Simulasi nih, polisi harus berdiri di mana, jaga di mana. Termasuk soal steward itu kan, polisi sekarang adanya di mana? Apa ada di dalam gitu kan? Pertanyaannya, waktu simulasi, kuwi duitnya sopo? Itu dia. Kan mereka harus mendatangkan, katakan butuh 1.000 polisi. Ada dari 1.000 itu semua lembaga ya kan, ada Intel, ada Brimob, ada tentara. Itu kan diberdayakan nih. Waktu simulasi itu duitnya sopo? Nah, selain simulasi itu duitnya siapa? Ada lagi pasal 6-nya kan. Selain soal pelaksanaan, nah pasca ada lagi yang harus diantisipasi, potensi gangguan, ya kan? Ambang gangguan, gangguan nyata. Ini kan semuanya harus disosialisasi. Sebagai contoh, potensi gangguan kan apa? Fanatisme supporter. Ini kan apakah LIB kemudian sudah memberikan catatan mana sih supporter-supporter yang fanatis, yang apa namanya, yang high risk match, middle risk match, dan semua itu semua itu pekerjaannya bukan urusan polisi. Betul. Ya kan, semuanya adalah urusan PSSI, PT LIB dan semua klub. 5 musim terakhir itu kalau PSIS ketemu Persis Solo itu gangguannya seperti apa? Persibaya ketemu Arema itu gangguannya 5 musim terakhir seperti apa? Data itu cuma ada lawan Persib. Itu data itu cuma ada di klub maupun di PT LIB. Polisi terima bersih, ya kan? Pertanyaannya, kapan polisi dapat informasi itu? Nah, itu kan, itu baru potensi gangguan. Ada soal di potensi gangguan itu ada, misalnya tadi kan, soal fanatisme supporter harus diinventarisasi, riwayat tim gitu kan, harus diinventarisasi juga. Overkapasitas stadion, ya kan. Kemudian sistem penjualan tiket. Ini kan belum dibenahin semua nih, gitu. Jadi kalau kemudian mau bicara kompetisi jalan, bisa jadi PSSI kemudian berpikir, ini agak sulit kita jalan, udahlah nggak usah pakai penonton dulu, gitu kan. Yang penting kompetisi jalan. Tapi ada lagi yang kedua, ambang gangguan. Ambang gangguan ini contohnya adalah tidak boleh ada kembang api flare, gitu kan. Sampai kemudian tidak boleh ada nyanyi-nyanyian yang rasis. Apa ini sudah disosialisasikan ke supporter? Nggak mungkin. Yang walaupun kemarin ada dari KONI, ya kan, bikin pertemuan dengan supporter. Apakah Perpol ini sudah disosialisasikan juga kepada supporter? Gitu. Terus kan? Kenapa KONI yang bikin? Nah, itu dia. Ya kan? KONI itu siapa? Gitu. Yang punya sepak bola itu PSSI. Jadi KONI itu nggak ada urusannya. Gitu. Ini pasti proyeknya KONI. Gitu. Nah, kemudian dari situ kan belum juga, artinya apa namanya, sosialisasi soal tidak boleh bawa flare, tidak boleh ada penonton yang minum minuman keras gitu kan, tingkat alkoholnya harus berapa, kemudian tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa korek api, tidak boleh membawa botol. Apakah ini juga sudah disosialisasikan? Kan belum. Bisa jadi itu alasannya udahlah babel aja, nggak usah ada penonton. Nah, itu baru yang kedua. Yang ketiga, gangguan nyata. Gangguan nyata misalnya kerusuhan, ya kan? Kan bisa jadi stadion tanpa penonton tapi rusuh di luar lapangan kan bisa. Seperti kasus waktu awal-awal liga mau dimulai ketika Persis Solo mau main lawan Rans di stadion Muhammad Subroto, kan kerusuhannya di luar. Di Klaten. Di Klaten, di luar. Atau di Jogja. Nah, ini kan menjadi problem yang harus diantisipasi dan harus disosialisasikan. Sudah adakah komitmen bersama misalnya LIB, PSSI, klub bersama dengan supporternya untuk menjalankan ini? Potensi gangguan diminimalkan, ambang gangguan diminimalkan, gangguan nyatanya harus diantisipasi. Kalau ini semua sudah dilakukan, saya yakin sih besok juga digelar kompetisi ini gitu kan. Tapi persoalannya ya kan, ketika dia melakukan simulasi-simulasi dari pasal-pasal itu, duitnya sopo. Jadi berat bener dong ya. Sangat berat. Dengan waktu yang tinggal 3 hari lagi nih, tanggal 2 itu ya, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi ya? Tidak akan terjadi. Jadi prediksi Mbak Coco tanggal 2 ini tidak akan mungkin kompetisi digelar lagi. Betul. Walaupun misalnya PT LIB, klub-klub semua sudah semangat banget bahwa tanggal 2 Desember kita akan mulai lagi sepak bola di tengah gempitannya Piala Dunia. Bahkan semua klub sekarang ini dari teman-teman pelatih yang sudah japri-japri saya itu sudah melakukan latihan. Sudah melakukan latihan dan
sudah diyakinkan oleh manajemen mereka. Iya. Nah, psikologi ini yang membuat bahwa tingkat kepercayaan operator PT LIB dan PSSI di mata manajemen klub itu semakin menurun. Iya. Nah, ini yang harus diantisipasi, ya kan? Transformasi sepak bola yang digadang-gadang oleh Iwan Bule dan kawan-kawan bersama Gianni Infantino, Menpora, PUPR, Menteri, banyak lembaga yang terkait, ternyata jalan di tempat. Iya. Nah, ketika sekarang di tanggal 29, besok 30, hanya waktu 3 hari, itu untuk mensosialisasikan, katakan dengan sistem bubble yang sudah ada, itu 4 stadion aja belum diverifikasi lengkap. Iya. Itu problem. Terus setiap stadion itu punya tingkat kesulitan, ya kan? Tingkat kesulitannya adalah siapa yang mau bekerja untuk panpel di 4 stadion itu. Karena selama ini yang jadi panpel itu kan adalah semua klub. Ya, misalnya nih 4 stadion di ini ya, di Jawa Tengah yang mau jadikan tuan rumah pertama bubble kan. Stadion Jatidiri kalau panpelnya PSIS kan nggak netral berarti. Betul, kan, ya kan. Kemudian kalau di Maguharjo panpelnya PSS Sleman nggak netral nanti dibilang. Nah, Sultan Agung siapa yang mau jadi panpel? Betul. Kemudian di Stadion Muhammad Subroto siapa yang mau jadi panpel? Apa PPSM Sakti Magelang di sana yang menjadi panpel atau Persiba Bantul yang menjadi panpel atau Tidar Sakti nih klub Galatama zaman dulu. Bahkan kabarnya Stadion Sultan Agung dan Stadion Muhammad Subroto belum diverifikasi oleh Menteri PUPR. Nah, ini menarik nih. Menteri PUPR sekarang punya kerjaan tambahan memverifikasi stadion. Sementara nih setelah peristiwa Kanjuruhan, kan Menteri PUPR pernah mengumumkan dari 32 stadion yang sudah didatangin, itu cuman 8 stadion yang sesuai sama standar FIFA. Sementara setelah Menteri PUPR itu menyatakan hanya 8 yang memenuhi syarat, besoknya dikontrol nih sama PSSI bahwa kita sudah memverifikasi bahwa ada 16 stadion. Nah, ini yang bohong yang mana nih? Kan gitu tuh. Ini yang akhirnya ketahuan nih sekarang. Enggak, kalau 16 saya bisa baca. Yang pertama, karena PSM nggak punya stadion atau angin. Yang kedua, karena misalnya ada Persikabo dengan Rans main di stadion yang sama. Nah, kemudian Dewa United dengan Persita main stadion yang sama. Makanya 16 stadion. Bukan tambahannya, itu dari Liga 2 gitu loh. Salah satunya adalah Persiba Balikpapan. Stadion Batangan itu selalu diverifikasi sesuai standar. Pertanyaannya juga dari FIFA kan verifikasi 6 stadion saja nih. 6 stadion yang untuk Piala Dunia saja. Itu baru 2. Betul. Stadion Manahan Solo sama stadion GBK gitu loh. Artinya kan yang direnovasi ada 4 stadion lagi nih. Betul. Ya kan? Hal-hal seperti itu tidak dipahami oleh PT LIB yang baru nih. Dia mensosialisasikan komunikasi tiap hari bersama tim yang baru saja sulit. Gimana dia mensosialisasikan dengan 4 stadion yang dipilih dengan sistem bubble, itu dia membangun panpel baru. Panpel baru gitu loh. Nah, ini yang menjadi masalah. Dengan pengalaman Ferry Paulus, ya kan? Itu pasti tingkat kesulitannya tinggi. Dia mensosialisasikan dirinya sebagai seorang direktur utama kepada teman-teman aja, komunikasinya harus rutin, harus intens dan waktunya bisa 24 jam. Saya ingat dulu Joko Driono jadi direktur LIB itu 24 jam handphonenya nggak mati. Bahkan saya jadi wartawan jam 1 malam saya telepon langsung diangkat, langsung dijawab gitu. Betapa artinya komunikasi intensif menjadi hal yang sangat penting. Sangat penting. Nah, ini semua klub itu cuma berharap satu ya. Saya ngobrol sama Teddy Cahyono, CEO-nya Persib Bandung. Saya berharap pokoknya home and away. Karena kita sudah nggak ada pemasukan. PT LIB tidak bisa menyuntik dana klub. Terus MTEX pemilik Asiar lagi sibuk Piala Dunia, ya kan, duitnya tersedot di sana semua nih. Hal-hal seperti itu kan problemnya banyak terjadi di semua bidang, di semua
yang terkait sama kompetisi itu sendiri gitu lah. Nah itu menurut saya nih kasihan. Iya. Kasihannya itu tadi mereka tidak siap, ya kan? Mereka dipaksakan. Yang penting atas nama bahwa kompetisi harus bergulir untuk kepentingan tim nasional. Selalu yang jadi kambing hitam tim nasional, ya kan? Dan ini sangat buruk buat PSSI membangun image. Menekan pemerintah, menekan polisi hanya untuk atas nama bahwa tim nasional di AFF itu butuh kompetisi. Betul. Sementara tidak ada jalan keluar kalau tidak ada kompetisi. Pelatnas yang besok akan dimulai di Bali untuk tim nasional AFF itu seperti apa? Kan harusnya ada planning A, planning B. Ini seorang manajer harus seperti itu. Yang asik lagi nih, sejak peristiwa Kanjuruhan, yang paling menonjol itu adalah keputusan, ya kan, di rapat-rapat PSSI adalah bicara ada kongres untuk menetapkan komite pemilihan sama komite pemilihan banding, ya kan, itu yang habis itu KLB nih. Jadi dia bicaranya kekuasaan terus nih. Itu kan aneh gitu. Sekarang dia cepat-cepat karena permintaan dari Persis Solo dan Persibaya agar mendahulukan pergantian PT LIB, ya kan gitu. Terus habis itu ada bicara KLB. Sementara yang akarnya sendiri gitu loh, bahwa peristiwa Kanjuruhan itu kan sebetulnya akarnya adalah bahwa seluruh anggota PSSI dan PSSI itu melanggar semua statuta, ya kan, melanggar semua regulasi soal pertandingan. Itu kan faktanya itu. Sekarang mereka nggak melakukan pembenahan, tiba-tiba ngotot ada kompetisi segera digelar. Yang seperti itu kan, coba logika penggemar bola pasti akan bingung. Iya, bahkan kalau kita bicara ya kita harus apresiasi polisi juga yang sekarang menjadi terdakwa lah istilahnya dalam kasus Kanjuruhan karena dianggap sebagai dalam tanda kutip ya berperan penting dalam terbunuhnya 135 orang dengan gas air mata. Polisi dengan cepat per 4 November sudah mengeluarkan Perpol. Peraturan Polisi nomor 10 tahun 2022 untuk pengamanan kegiatan olahraga. Nah, ini yang menarik. Kan orang bicara ramai supporter, bahkan saya tiap hari dibully, dianggap sebagai sosok atau tokoh yang menghambat kembali digulirkannya sepak bola. TGIPF itu dianggap sebagai lembaga yang ingin menggagalkan kompetisi jalan lagi. Padahal tidak gitu. Sejarahnya TGIPF itu punya tugas 1 bulan, sejak 4 Oktober sampai 4 November. Tetapi demi kompetisi itu bisa berjalan lebih cepat, tugas TGIPF dipercepat hanya 10 hari. Tanggal 14 Oktober, laporan TGIPF diserahkan ke Presiden di Istana Negara. Dan dari situ kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Diharapkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ke PSSI, ke LIB, ke Security Officer, ke Panpel itu bisa dijalankan dengan cepat oleh mereka semua dalam hal pembenahan, sehingga tadinya berpikirnya setidaknya pertengahan November kompetisi sudah jalan lagi. Kenapa? Karena nanti di akhir Desember kompetisi pasti diliburkan karena ada timnas main gitu kan. Nah, ini sebenarnya tujuan utama TGIPF mempercepat kerja adalah untuk mempercepat kompetisi berjalan. Tapi permasalahan itu tadi, tidak ada langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh LIB maupun PSSI untuk menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan pembenahan. Paling gampang contohnya adalah FIFA sudah mengasih instruksi pertandingan paling malam itu 17.00. Tapi jadwal yang ada sekarang itu masih ada main jam 20.30 gitu kan. Menurut versi Mbak Coco, misalnya dari dalam internal polisi, dari Intelkam, kira-kira selesai nggak sih ini kompetisi musim ini yang terhenti karena kasus tragedi Kanjuruhan? Kalau melihat podcast yang sebelumnya bahwa kompetisi tinggal 7 minggu untuk putaran pertama, sementara 18 minggu berikutnya untuk putaran kedua, di mana antisipasi ada pesta politik, ya kan, pesta pilpres, terus ada Piala Dunia, ada puasa, Lebaran, ya. Itu sepertinya sulit
sulit untuk diteruskan. Nah, artinya kalau kemudian dimulai dengan kompetisi baru bisa jadi. Ya, artinya kalau dipakai kompetisi baru untuk tahun depan, itu peristiwa politik jadwalnya ketat dengan isu-isu yang sekarang ini semakin menajam, masih tetap bicara politik identitas, itu polisi pasti akan memilih politik identitas ketimbang ngurus bola. Tapi kan bola sebenarnya kalau tanpa polisi harusnya bisa jalan dong. Nggak mungkin, nggak mungkin. Karena prosedur yang ada di Indonesia, perizinan untuk melakukan menggelar yang ada keramaian, itu pasalnya harus lapor dapat izin dari polisi, itu masalahnya. Jadi tanpa polisi udah pasti geger. Besok kalau ada yang mati, walaupun tadi tanpa penonton nih, artinya ada panitia atau orang-orang tertentu yang masuk. Kalau bawa korek habis itu bakar gimana? Walaupun nggak ada penonton nih. Itu juga bisa terjadi. Ya kalau sebelum-sebelumnya kan karena pilkada ada beberapa daerah yang kemudian tidak bisa menggelar laga kandang karena pilkadanya berbeda kan waktunya. Kan besok ini pilkada pilpres serentak. Jadi se-Indonesia kompetisi bisa jadi libur karena polisinya sibuk mengamankan pilkada dan pilpres gitu. Dan tingkat kebutuhan polisi ya dengan pasukannya yang ada itu nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan yang tensinya tinggi ya sepak bola dengan politik. Selama ini kan mereka nggak mampu. Jadi sepak bola kita kapan mainnya? Nunggu ketua umum yang baru ya, yang bisa menjelaskan, yang bisa menerjemahkan bahwa sepak bola ini tontonan yang enak ditonton sebagai hiburan. Tidak ada lagi kasus-kasus yang mati, tidak ada lagi perang supporter. Itu tidak bisa dilakukan oleh pengurus sekarang. Jadi kalau besok ada KLB mereka-mereka lagi, itu mau dibawa kemana mukanya? Karena mereka gagal. Tapi kan problemnya semuanya bukan hanya di PSSI, supporternya juga harus mulai dewasa, misalnya gitu. Pengelola klubnya juga harus. Tapi kalau dimulai dari pengurus, kalau dari pengurus, ini organisasi ini kacau balau. Kacau balau. Kita mau ngomong soal Maika Ira Puspita. Ini boleh nggak kita ngomong di luar PT LIB? Silakan aja. Nah, ini ngomongnya gini. Ketika Ratu Tisa jadi Vice President AFF, itu coba ditelusurin. Yang mengajukan diri itu siapa? Terus siapa yang menyuruh Ratu Tisa ke sana? Itu harus diselidikin. Satu. Ratu Tisa itu siapa? Sekjen, orang profesional. Sementara di organisasi Esko AFF itu adalah orang-orang yang dipilih oleh pemilik suara. Pertanyaannya kemarin itu ketika Ratu Tisa jadi Vice President, itu dia menunjuk dirinya sendiri nih, tanpa ada yang tahu, karena semua di zaman Ratu Tisa itu menunjuk dirinya sendiri di AFF, itu Iwan Budianto nggak tahu organisasi AFF. Sampai hari ini nggak tahu. Bisa nggak bayangin nggak? Dalam posisi Ratu Tisa sebagai orang profesional, itu di AFF nggak ada. Orang yang ada duduk di AFF adalah orang-orang pilihan dari negara masing-masing, dari PSSI, yang memang dipilih oleh pemilik suara. Jadi harus anggota Esko. Ada nggak nih Ratu Tisa sebagai orang profesional sekjen di PSSI itu atasannya ketua umum PSSI di AFF? Iya, di statuta PSSI juga tidak boleh. Sekjen itu harus profesional, tidak boleh ada di lembaga lain. Harus benar-benar fungsinya ya udah sebagai sekjen gitu. Itu kesalahan fatal karena 15 anggota Esko 2019 di bawah Bule itu zero soal organisasi. Ketika Ratu Tisa melakukan dosa yang paling berat, dia orang profesional ada sebagai anggota AFF yang milih dirinya sendiri karena Iwan Budianto nggak tahu, sekarang dilakukan lagi. Bisa bayangin nggak adik iparnya Iwan Bule nih di sepak bola Asia derajatnya lebih tinggi dari Iwan Bule. Padahal di sini adalah wakil sekjen. Padahal ya dia sekarang kan menggantikan Ratu Tisa kan, ya kan sebagai Vice President AFF. Derajatnya lebih tinggi dari Iwan Bule.
ya kan, yang dipilih oleh voter. Masuk akal nggak nih? Nah, organisasi yang seperti itu sudah bobrok, mereka tidak paham organisasi. Sekarang dia membangun semua apapun yang dijalankan pasti nabrak-nabrak. Jadi artinya ke depan harus ada pembenahan terlebih dahulu secara secara masif semuanya. Makanya kemudian sebenarnya ya kalau kita terjemahkan apa yang diinginkan Pak Jokowi transformasi itu sebenarnya adalah arah untuk normalisasi organisasi. Tapi permasalahannya tidak ada yang ditangkapnya salah gitu kan. Harusnya misalnya Pak Menpora ini menangkap ini semua sebagai sebuah pesan, tolong sepak bolanya seperti yang Pak Jokowi ketika milih Pak Menpora gitu kan. Tapi sampai hari ini Menpora ini jadi humasnya PSSI gitu loh. Ini yang parah gitu loh. Iya. Jadi balik lagi ke cerita atau tema kita saat ini, apakah tanggal 2 Desember bisa digelar kompetisi? Kesimpulannya nggak mungkin. Jadi intinya kapan kompetisi bisa digelar secepatnya tergantung dengan kita semua. Kapan PSSI menjalankan perpol, kapan LIB juga meyakinkan polisi untuk menjalankan perpol, kapan juga supporter meyakinkan pihak pemerintah untuk bisa menjalankan perpol yang dikeluarkan oleh kepolisian nomor 10 tahun 2022. Jadi kita tunggu kapan kompetisi sejatinya akan segera dimulai. Adios Cocomeo Channel.